Tawaran diskon beragam produk setiap menjelang hari raya seperti sekarang memang menggiurkan, namun masyarakat pun perlu berhati-hati mencermati iklan diskon atau potongan harga tersebut karena yang terjadi kadang-kadang pedagang mematok harga yang lebih mahal dan sengaja memancing agar konsumen lebih boros. Lalu bagaimanakah mencermati tawaran diskon agar tidak merugi pada saat berbelanja kebutuhan hari raya? Untuk membahasnya telah hadir di studio kami perencana keuangan Mbak Prita Gozi. Mbak Prita, selamat pagi, apa kabar? Baik. Mbak Prita, kita cermati ya, ini kalau lebaran pasti itu banyak diskon tuh di mana-mana ya. Ya. Kalau saran dari Mbak Prita sendiri nih, kalau lagi diskon gini sebaiknya kita langsung belanja habis-habisan atau apa yang harus dicermati nih kalau biar nggak ternyata tekor nih akhir bulan. Nanti gimana, Mbak? Iya, jadi sebetulnya yang membuat kita biasanya belanja berlebihan di bulan Ramadan menjelang Lebaran itu karena kita mendapatkan penghasilan yang 2 kali lipat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Ya. Padahal kalau kita cermati penghasilan kita tuh sebetulnya sama saja, Mas Egan, dengan bulan lalu. Gajinya tidak naik. Yang ada adalah kita mendapatkan tambahan tunjangan hari raya. Ya. Nah, seperti namanya tunjangan hari raya itu sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan kita di hari raya, di mana kebutuhannya itu banyak. Sehingga kalau kita mau cermat, kita jangan menghabiskan seluruh THR kita untuk berbelanja berbagai kebutuhan meski katanya untuk hari raya, tapi kadang-kadang juga tidak digunakan di hari raya. Contohnya tuh banyak, Mas. Nah, contohnya apa aja tuh, Mbak Prita? Misalnya beli barang elektronik. Oke. Saya kadang-kadang tuh suka agak bingung gitu korelasi antara kenapa barang elektronik harus baru untuk Lebaran gitu. Saya kadang-kadang suka bingung di situ. Kalau memang barang elektronik yang kita gunakan sudah 3 tahun, kemudian memang sudah harus diupdate lagi, ya mungkin tidak ada salahnya. Tetapi kalau tidak, itu tidak menjadi sebuah kebutuhan untuk hari raya. Kalau pakaian itu juga tergantung. Kalau memang mau ada satu pakaian yang kembar, satu keluarga, yang mungkin tidak apa-apa. Tapi kan tidak harus selama 1, 2, 3 hari Lebaran tuh baru semuanya sehingga harus Jadi kalau belanja. misalnya dapat THR itu memang tujuannya untuk hari raya gitu Betul. ya. Nah itu kan tapi begini Mbak Prita, banyak orang yang melihat kalau diskon ini mumpung lebaran, diskonnya lebih gede dari biasanya, bisa sampai 70%, bahkan ada beberapa e-commerce menawarkan 90%. Nah ini keburu sekarang lagi diskon, jadi orang belanja tuh yang kayak TV lah, apa segala macam. Nah, itu sama Mbak Prita salah tuh kayak gitu. Itu kurang tepat, kurang bijaksana. Kalau misalnya kita menggunakan seluruhnya tanpa kita pilah-pilah dulu sesuai dengan prioritas kita. Karena terkadang diskon itu juga belum tentu hasil akhirnya itu memang jauh lebih murah dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Belum tentu tuh, Belum Bang, tentu, karena kan ya namanya juga promosi pemasaran ya. Itu kadang-kadang kita harus cermat juga. Kadang-kadang kita baru dapat diskon sekian kalau kita belanja dulu sebelumnya berapa banyak, sehingga akhirnya kita dipaksa untuk membeli barang yang sebetulnya bukan merupakan kebutuhan kita. Nah, kalau misalnya memang Anda mau beli televisi, kemudian Anda sudah menabung, Anda menunda, kemudian mau belinya sekarang karena menantikan diskon, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sebelumnya tidak ada kebutuhan beli televisi, kemudian hanya karena diskon katakanlah 30 hingga 50% lalu Anda beli, nah itu dia di situ yang memang mungkin kurang bijaksana. Baik, Mbak Prita, ini kalau misalnya sekarang dari dana yang kita punya itu kemudian kalau misalnya mau belanja di tempat-tempat yang diskon itu untuk kebutuhan hari raya, ada tidak sih kemudian batasan ataupun persentase dari penghasilan tambahan kita tadi itu yang idealnya berapa nih dihabiskan untuk ini, terus sisanya buat apa? Nah itu gimana, Mbak? Oh pastinya dong. Jadi yang namanya tunjangan hari raya itu sebaiknya hanya setengahnya yang kita gunakan untuk keperluan hari raya. Jadi keperluan hari raya itu apa aja sih? Kalau misalnya kita kasih THR untuk orang lain, kemudian zakat, kemudian mungkin beli makanan lebaran ya. Kalau ada yang mau beli baju ya silakan saja, tetapi itu hanya setengah dari nominal THR kita. Jadi kalau misalnya mau belanja gadget baru, elektronik atau apalah yang lain-lain gitu ya, semuanya sah-sah saja selama jumlahnya tidak melebihi setengah dari THR yang kita terima. Nah itu setengahnya lain, yang sisanya itu digunakan buat apa? Nah itu macam-macam. Ada yang bisa buat mudik. Kalau misalnya kita mudiknya agak jauh, mungkin angkanya bisa agak lebih besar alokasinya. Kemudian yang pasti harus untuk dana darurat. Kenapa? Karena biasanya setelah Lebaran, baik yang mudik maupun hanya liburan, saldo tabungannya habis, Mas. Itu umum terjadi ya, Mbak Prita ya? Terjadi. Nah, Mbak Prita, kalau misalnya memang kita mau belanja di tempat-tempat yang diskon gitu ya, untuk kebutuhan hari raya, kalau menurut Anda apa yang paling diperlukan, paling desak untuk dibeli hari raya, misalnya sudah memenuhi 50% itu tadi.
Nah itu apa Mbak? Nah, prioritas utama selalu adalah pangan. Jadi masakan lebaran, hantaran, dan lain-lain kalau memang sudah menjadi tata nilai dalam keluarga kita, maka itu kita cari duluan. Karena kadang-kadang nih banyak sekali tawaran-tawaran diskon biasanya dengan belanja online dan lain-lain yang memang bisa dinikmati hanya jelang lebaran. Yang kedua, itu adalah mungkin untuk kalau para wanita kadang-kadang menjadikan momen lebaran itu sebagai proses perubahan dalam segi pakaian. Jadi misalnya sebelumnya tidak berhijab, kemudian dia berhijab. Nah, itu kan berarti isi lemari itu yang akan diganti tuh cukup banyak memang Mas Egat, itu saya akui. Nah, ini momen seperti ini, diskon lebaran itu bisa digunakan. Oke, karena bisa lebih murah ya. Kemudian yang prioritas berikutnya lagi itu biasanya adalah kalau kita mau kasih ke orang lain gitu ya. Nah, itu kita bisa dapat diskon yang lumayan besar juga kalau kita beli di jelang-jelang lebaran seperti ini. Tapi memang kalau seperti elektronik dan lain-lain itu menurut saya prioritasnya tuh ada di bawah. Kalau kita masih punya sisa uang tidak ada salahnya. Biasanya bapak-bapak tuh yang pengen elektronik ya Mbak Brita. Baik Mbak Brita, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali.